Halo adik-adik sekalian, dimanapun dan siapapun. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fraksedi Jenita Narsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud pada benda. Sebelum kita masuk di sesi pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari perubahan wujud pada benda. Hal-hal apa saja yang akan menjadi tujuan pembelajarannya? Ayo kita simak baik-baik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu supaya adik-adik sekalian bisa mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adik-adik sekalian bisa mengetahui apa-apa saja jenis-jenis perubahan pada benda beserta contohnya masing-masing. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi perubahan wujud pada benda, sekarang kita akan masuk di sesi pembahasan materi. Apakah adik-adik sekalian sudah mengetahui apa itu perubahan wujud pada benda? Betul sekali adik-adik. Jadi, perubahan wujud pada benda yaitu perubahan yang terjadi pada benda dari bentuk lain ke bentuk lain, dari wujud lain ke wujud lain. Nah, proses perubahan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti pendinginan, pemanasan, pembekuan, dan lain-lain. Nah, adik-adik sekalian, perubahan wujud benda terbagi dalam 3 jenis zat, yaitu padat, cair, dan gas. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda, sekarang kita akan membahas materi tentang jenis-jenis perubahan wujud pada benda. Apakah adik-adik sekalian sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi jenis-jenis perubahan wujud pada benda? Benar sekali adik-adik. Jadi, ada 6 jenis perubahan wujud pada benda, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Supaya adik-adik sekalian bisa mengenal lebih dekat ke-6 jenis tersebut, ayo adik-adik sekalian dengar dan simaklah penjelasan berikut. Jenis perubahan pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari zat padat ke zat cair. Dalam hal ini, zat tersebut memerlukan atau membutuhkan kalor atau panas. Adik-adik sekalian, coba sebutkan contoh dari perubahan wujud benda mencair. Betul sekali adik-adik. Jadi, contoh perubahan wujud benda mencair yaitu yang pertama, es batu yang kita letakkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang kita letakkan di atas panci panas lama-kelamaan akan mencair atau meleleh. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk di perubahan wujud pada benda yang kedua. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Apakah adik-adik sekalian sudah mengetahui apa itu membeku? Benar sekali adik-adik. Jadi perubahan wujud pada benda yang membeku yaitu perubahan wujud pada benda dari zat cair ke zat padat. Dalam hal ini, zat tersebut melepaskan kalor atau panas. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang kita letakkan di lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan membeku. Contoh yang kedua yaitu cairan logam yang kita letakkan di dalam wadah, lama-kelamaan cairan tersebut akan menjadi padat atau membeku. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk di perubahan wujud benda menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari zat cair ke zat gas. Dalam hal ini, zat tersebut akan memerlukan atau membutuhkan kalor atau panas. Contohnya yaitu yang pertama, air yang kita panaskan lama-kelamaan akan menguap.
Contoh yang kedua yaitu bensin yang kita letakkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis atau berubah menjadi gas. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk di perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat cair. Dalam hal ini, zat tersebut akan melepaskan kalor atau panas. Berikut ini adalah dua contoh perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu udara dingin yang menyebabkan adanya butiran-butiran air pada daun. Yang kedua, kaca yang kita letakkan di kamar mandi, lama-kelamaan kaca tersebut akan basah karena uap dari air panas. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari zat padat ke zat gas. Dalam hal ini, zat tersebut membutuhkan atau memerlukan panas. Berikut adalah contoh-contoh perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang kita letakkan di lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Contoh yang kedua yaitu es kering yang kita letakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis atau berubah menjadi gas. Jenis perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat padat. Dalam hal ini, zat tersebut akan melepaskan kalor atau panas. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan wujud benda mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air laut yang berubah menjadi butiran-butiran garam. Contoh yang kedua yaitu adanya bunga-bunga kristal di dalam lemari es. Baiklah adik-adik sekalian, setelah mendengarkan penjelasan materi perubahan wujud benda, sekarang supaya adik-adik lebih mengerti dan lebih memahami materi tersebut, maka adik-adik diminta untuk menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, selain yang telah saya jelaskan, coba adik-adik sebutkan salah satu contoh perubahan wujud benda mencair. Benar sekali adik-adik. Jadi salah satu contoh perubahan wujud benda mencair yaitu lilin yang kita nyalakan, lama-kelamaan lilin tersebut akan berubah menjadi cair. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan salah satu contoh perubahan wujud benda membeku. Benar sekali adik-adik. Jadi salah satu contoh perubahan wujud benda membeku yaitu minyak goreng yang mula-mula mencair, lama-kelamaan akan membeku karena dipengaruhi oleh udara dingin yang ada. Baiklah adik-adik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sekalian. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.